Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bakul Cilok Kritis. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan teman-teman semua dimanapun berada, semoga berada dalam keadaan sehat walafiat, disehatkan lahir batinnya, disehatkan finansial dan ekonominya, dan dilunaskan hutang-hutangnya. Terima kasih, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa saya akan membacakan sebuah informasi dari siapa ini, dari Mbak Enggi Beta sama jurnalis senior siapa, Hersubeno Arif. Kita bacakan ringkasannya seperti apa. Ini judulnya seperti ini: dolar semakin gila, rupiah dan IHSG kompak ambruk, publik kesalkan ucapan Prabowo. Ucapan yang seperti apa? Silakan kalian cari sendiri. Ucapannya itu sungguh sangat menghiris hati. Kita bacakan. Ini ringkasan videonya seperti video ini membahas keprihatinan mendalam mengenai kondisi ekonomi Indonesia yang ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah dan anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG. IHSG itu kepanjangannya indeks harga saham gabungan. Berikut adalah poin-poin utama dari diskusi tersebut. Kondisi ekonomi yang mengkhawatirkan, rupiah terus melemah. Bahkan di beberapa bank asing telah menyentuh angka di atas 17.800 per dolar Amerika Serikat. Situasi ini dinilai sebagai level terlemah sepanjang sejarah. Ngeri sedap ya. Kritik terhadap pernyataan Presiden Prabowo. Kritik terhadap pernyataan Presiden. Pembawa acara menyoroti pernyataan Presiden Prabowo yang menganggap enteng dampak pelemahan dolar bagi masyarakat desa. Menurut pembicara, pernyataan ini merupakan blunder karena sektor pangan, pupuk, benih hingga biaya logistik sangat bergantung pada impor yang menggunakan kurs dolar. Nah, seperti itu. Kemarin kan berbicaranya seperti ini. Emang rakyat desa akan beli pakai dolar? Seperti itu. Jadi bikin gram. Emang nggak pakai dolar, tapi kan kedelai kita impor. Beras yo kadang mahal juga. Poin kedua, kondisi ekonomi yang mengkhawatirkan. Harapan akan komunikasi yang lebih terbuka. Para pembicara berharap pemerintah lebih terbuka terhadap kritik dan masukan, serta bersedia membangun komunikasi yang transparan dengan publik layaknya pemimpin terdahulu, bukan sekedar memberikan angin surga. Iya ya. Hidup Jokowi, hidup Jokowi. Pret seperti itu teman-teman. Di sini tidak ada kesimpulannya, nanti kita cari berita lainnya kita cari. Nah, ini berita dari Hersubeno Arif juga. Hersubeno Point.
Mensos ngaku babak belur karena ada penggorengan isu medsos. Siapa mereka? Tanda tanya. Kita cari ringkasan videonya. Silakan yang belum subscribe, belum like, dan belum komen, dipersilahkan supaya bisa membangun channel saya semakin naik. Judulnya yang tadi ya. Video ini membahas curhatan Menteri Sosial Saiful Yusuf yang merasa kementeriannya babak belur di media sosial akibat isu yang sengaja diputarbalikan atau digoreng oleh pihak tertentu, khususnya terkait pengadaan sepatu senilai 27 miliar rupiah untuk sekolah rakyat. Nah, poin-poin utama dalam video ini sebagai berikut ya. Bentar, saya ini dulu. Rp27 miliar untuk sekolah rakyat, sepatunya 27 miliar. Dulu saya sekolah beli sendiri, Pak. Ini orangnya bisa pintar seperti ini. Terima kasih. Pintar sedikit lah. Aduh. Fenomena media sosial. Hersu Beno Arif menganalisis bahwa di era disrupsi media sosial telah menjadi arus utama yang sangat kuat dalam membentuk persepsi publik, sehingga pemerintah seringkali kalah cepat dalam memberikan narasi yang akurat. Kritik terhadap respon pemerintah. Penulis berpendapat bahwa sikap defensif pemerintah dengan menyalahkan penggoreng isu justru kontradiktif, blaming the messenger, dan bisa memicu efek backfire. Saran manajemen krisis. Pemerintah disarankan bergeser dari strategi reaktif defensif ke proaktif transparan. Tuh, seperti itu, harus reaktif defensif ke proaktif. Pentingnya penguasaan framing sejak awal dan praktik akuntabilitas radikal dengan merilis data transparan ke publik sebelum isu menjadi liar. Nah, seperti itu makanya. Aduh, ini nih mensos. Mengerahkan jejaring komunikasi publik yang rasional untuk mengimbangi narasi negatif, alih-alih hanya mengandalkan klarifikasi satu arah. Tindakan internal. Penulis mengapresiasi langkah Saifullah Yusuf yang menonaktifkan pejabat terkait dan melibatkan KPK, namun menekankan agar narasi hukum tersebut yang harus lebih diaplikasi daripada sekedar mengeluh soal serangan di medsos. Secara keseluruhan, video ini memberikan saran komunikasi politik agar pemerintah berhenti memposisikan diri sebagai korban, melainkan fokus pada transparansi dan tindakan nyata untuk meredam kegaduhan di media sosial. Nah, seperti itu. Beritanya cukup ngeri-ngeri sedap ngeri-ngeri. Sekian dulu teman-teman, nanti tunggu informasi-informasi selanjutnya akan saya bacakan seperti biasa, informatif, yang akurat, sesuai data, kredibel, dapat dipercaya, dan mencerdaskan anak bangsa. Silakan yang belum like, komen, dan subscribe, saya aturkan terima kasih banyak. Nah, sekarang berita selanjutnya ini ada dari channelnya AA Guru Tigarut. Silakan yang mau ke channelnya langsung bisa lebih mendalam memahaminya daripada yang saya bacakan di sini, hanya sekedar membaca. Yang judulnya seperti ini: turut bersukacita, tumbang terlalu sombong, Razman out, Roy Suryo tetap aman. Nah, ini tentang kasusnya ijazah Presiden ke-7 dan Roy Suryo dan kawan-kawan. Kita bacakan seperti apa ringkasan videonya.
Video ini membahas mengenai perkembangan hukum terkait Razman Arif Nasution. Berikut adalah ringkasan poin-poin utamanya. Status hukum Razman Arif Nasution, penulis video melalui informasi yang didapat dari kanal Abdul Gofur Sangaji, mengabarkan bahwa permohonan kasasi Razman Arif Nasution atas perkara pencemaran nama baik terkait perselisihan dengan Hotman Paris telah ditolak oleh Mahkamah Agung. Implikasi putusan: dengan ditolaknya kasasi tersebut, Razman Arif Nasution resmi berstatus sebagai terpidana. Putusan pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berlaku memutuskan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan serta denda sebesar 200 juta dengan subsidiar 4 bulan kurang. Poin ketiga, kritik terhadap arogansi. Narator menyoroti sikap Razman yang sebelumnya terlihat sangat percaya diri dan arogan dalam memberikan pernyataan di depan media, termasuk menantang pihak-pihak yang mengatakan kasusnya akan segera P21, padahal pada kenyataannya putusan MA sudah keluar. Terlalu percaya diri, mentang-mentang mengurus permasalahan Presiden ke-7, tidak ada kebohongan yang abadi ya. Poin terakhir, harapan penulis narator berharap agar proses hukum ini menjadi pengingat bagi pihak-pihak lain yang dianggap membela kezaliman dan menekankan pentingnya kesadaran nalar serta etika intelektual daripada sekedar berdebat di media sosial. Seperti itu ya, semoga orang-orang dungu sudah dikeluarkan sajalah dari negeri ini. Sudah risih, gaduh. Sekian dulu ya, terima kasih. Semoga ada manfaatnya walaupun sedikit. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi guys.